Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pelajaran IPA hari ini akan mempelajari cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dengan benar. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan, melakukan penghematan listrik, dan usulan sumber energi alternatif listrik. Yang pertama Bu Guru bahas yaitu proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari penggunaan alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut dapat digunakan karena kita mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Lantas, bagaimanakah PLN memperoleh energi listrik? Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkitan tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Energi gerak yang dihasilkan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sumber-sumber energi listrik dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik antara lain bahan bakar fosil, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam, cahaya matahari, panas bumi, air, angin, dan bahan kimia. Beberapa contoh pembangkit tenaga listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBio, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Berikut beberapa proses menghasilkan listrik dari beberapa sumber listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air
atau PLTA. Sumber air yang dapat menghasilkan energi antara lain air terjun, sungai, dan ombak. Indonesia memiliki banyak potensi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik baru. Biasanya, sumber energi air ini terdapat di daerah pegunungan atau tempat tinggi lainnya. Energi ini digunakan dalam suatu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara paling mudah untuk mendapatkan energi listrik dari aliran air adalah dengan menggunakan baling-baling. Kecepatan aliran air dari tempat yang tinggi dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa menggerakkan baling-baling air tersebut untuk mengubah energi aliran menjadi energi gerak sehingga dapat menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu baterai dan aki. Baterai disebut dengan elemen kering. Energi yang dihasilkan oleh baterai berasal dari energi kimia. Di dalam baterai terdapat batang karbon yang dikelilingi serbuk berwarna hitam. Serbuk tersebut merupakan bahan kimia penghantar listrik yang disebut dengan elektrolit. Batang karbon atau kutub positif dan serbuk dibungkus dengan seng, berfungsi sebagai kutub negatif. Berbeda dengan baterai, aki disebut dengan elemen basah. Di dalam aki terdapat larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Aki juga memiliki kutub positif dan negatif. Kutub positif aki berupa plat timbel dioksida, sedangkan kutub negatifnya adalah plat timbel. Dalam menghasilkan energi listrik, kedua plat tersebut bereaksi dengan larutan asam sulfat. Energi listrik aki jauh lebih besar daripada baterai. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Dinamo terdiri atas magnet, cincin geser, dan kumparan. Magnet terletak di antara kumparan dan terhubung ke kepala dinamo. Perbedaan antara dinamo AC dan DC terletak pada cincin geser yang digunakan. Pada dinamo AC menggunakan cincin belah komutator. Sedangkan pada dinamo DC menggunakan cincin ganda. Contoh dinamo AC yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Ada yang pernah melihat
dinamo sepeda seperti apa? Ya, seperti pada gambar di slide. Selanjutnya yaitu proses penyaluran energi listrik. Proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik dari alam menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Setelah dinaikkan tegangannya, listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Setelah itu, tegangan diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Selanjutnya, tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Selanjutnya, listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kita harus membayar penggunaan listrik sehari-hari. Semakin banyak energi listrik yang kita gunakan, maka semakin banyak pula uang yang harus kita bayarkan. Untuk itu, kita perlu menghemat energi listrik. Berikut langkah penggunaan peralatan listrik rumah tangga dalam menghemat pemakaian energi listrik. Yang pertama, yaitu penghematan energi pada pencahayaan.
Padamkan lampu apabila tidak dipakai. Kurangi penerangan listrik yang berlebihan. Matikan lampu halaman atau taman bila hari mulai terang. Penghematan energi listrik pada pompa air. Gunakan bak penampungan listrik. Gunakan air secara hemat dan cegah kebocoran air pada keran dan pipa. Matikan keran jika bak sudah penuh. Penghematan energi listrik pada setrika antara lain: atur penggunaan tingkat panas sesuai dengan bahan yang disetrika. Menyetrika dalam jumlah banyak. Jangan hanya 1 atau 2 potong pakaian. Mematikan setrika jika akan ditinggal cukup lama. Penghematan energi lainnya. Yang pertama, kurangi penggunaan listrik pada waktu beban puncak, yaitu pukul 18 sampai 22. Gunakan peralatan listrik hemat energi. Matikan TV, radio, serta peralatan audio visual lainnya jika tidak didengar atau ditonton. Lepaskanlah kabel peralatan listrik bila peralatan tidak digunakan. Perlu kita ketahui, kebutuhan manusia terhadap energi semakin lama semakin meningkat. Energi yang digunakan saat ini berasal dari batu bara dan minyak bumi. Namun, eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan persediaan batu bara dan minyak bumi semakin menipis. Kemajuan teknologi juga telah sampai pada penggunaan energi alternatif sebagai pengganti sumber energi utama yang semakin sedikit jumlahnya. Dengan kemajuan teknologi dan banyaknya temuan baru mengenai energi alternatif, Indonesia berupaya untuk menggunakan energi alternatif tersebut sebagai sumber listrik. Berikut ini beberapa sumber energi yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling besar bagi bumi. Energi matahari adalah energi yang diperoleh dengan mengubah energi cahaya atau panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik disebut sel surya. Alat yang digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik disebut panel surya. Panel surya biasanya diletakkan di atas atap rumah.
Energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik sebenarnya hanya 20% dari semua intensitas cahaya yang ditangkap. Selebihnya dilepaskan menjadi energi panas. Oleh karena itu, panel surya harus diberi pelindung untuk mencegah overheating atau panas berlebihan. Yang kedua yaitu energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan peralatan tertentu untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Peralatan yang memanfaatkan energi angin misalnya kapal layar, kincir angin, dan aerogenerator. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik menggunakan alat aerogenerator. Alat aerogenerator dipasang di lapangan terbuka yang berskala luas untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Sumber uap panas kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memuat generator sehingga menghasilkan listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi disebut pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Contoh PLTP di Indonesia antara lain PLTP Kawah Kamojang di Jawa Tengah, PLTP Bayongbong di Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Pelajaran IPA hari ini akan mempelajari cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.